Perjalanan kembali. Ibu kota negeri Qi selalu ramai. Orang-orang datang berkelompok dalam 3-5 orang. Di tepi jalan, Ye Hang dan istri mengantarkan Ye Yuan untuk berangkat menuju perguruan Dan Wu. Yuan, meskipun perjalanan ini hanya memerlukan waktu setengah hari, aku terus merasa khawatir. Dengan kepribadian yang dimiliki Wan Donghai, dia pasti tidak akan menerima dan tinggal diam saja atas penghinaannya. Menurutku dia pasti telah merencanakan sesuatu. Ah Ping dan Ah Cheng telah menjadi pengawalku selama bertahun-tahun. Kurasa lebih baik jika mereka mengantarmu sampai di perguruan Dan Wu. Ye Hang terus mencoba membujuk putranya. Sama seperti bagaimana Wan Donghai mengenal Ye Hang, demikian pula, Ye Hang juga paham lawannya tersebut. Itulah mengapa dia tetap membujuk Ye Yuan untuk membawa kedua pengawalnya tetapi Ye Yuan menolaknya. Ayah, perjalanan ini hanya memakan waktu setengah hari. Tidak apa-apa. Lagi pula, ada Tang yang ikut denganku. Meski Wan Donghai berani, dia tidak mungkin mengirim orang untuk membunuhku. Ye Yuan menolak dengan senyum seperti sebelumnya. Ais, dengarkan saja ayahmu, Yuan. Wan Donghai itu kejam dan berhati dingin. Mudah untuk menghindari tombak ketika di tempat yang terang oleh sinar matahari tapi sulit untuk menghindari tembakan panah di tempat yang gelap. Ren Hongling mencoba membujuknya juga. Kedua orang tua itu ini pernah nyaris kehilangan Ye Yuan. Setelah Ye Yuan kembali hidup bersama mereka, tentunya mereka tidak ingin kehilangan untuk kedua kali. Namun, Ye Yuan hanya tersenyum lalu menggelengkan kepala, yang artinya Ye Yuan tegas menolak permintaan kedua orang tuanya. Ais, kamu ini keras kepala sekali. Ye Hang tahu Ye Yuan saat ini tidak sama dengannya di masa lalu. Mungkin dia benar-benar memiliki kartu yang akan menyelamatkan nyawanya. Kemarin, ketika putranya muncul di hadapannya, betapa terkejutnya dia melihat Ye Yuan sekarang memiliki energi murni Qi tingkat 3, hal ini membuatnya sangat terkejut sekaligus khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan bertemu dengan seorang guru yang kuat dalam mimpinya, peningkatan yang ini terlalu cepat sebenarnya menakutkan. Tapi setelah memikirkan bahwa para guru memiliki banyak cara yang dia tidak ketahui, Ye Hang merasa tenang. Dia tahu bahwa masih banyak hal yang ada di dunia ini di luar pemahamannya. Sudahlah. Karena dia tidak mau, biarkan dia pergi sendiri. Anak kita sudah dewasa. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi sendiri. Ye Hang menghela nafas. Ye Yuan membungkuk ke arah orang tuanya sebelum berangkat dengan Tang Yu dan Lu. Ye Yuan sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi dia ingin menghadapi masalahnya sendiri sebagai kesempatan bagi dirinya untuk menguji kekuatannya. Ye Yuan memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu pengobatan Dao, bahkan melampaui apa yang ada di bumi. Selain itu dia juga menguasai banyak sekali jurus bela diri. Meski begitu, hal ini tidak menunjukkan kalau dia memiliki kekuatan yang dia bisa pakai untuk kembali ke alam hayangan. Saat ini, Ye Yuan ingin menggunakan apa yang dia miliki untuk diubah menjadi kekuatan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan terlalu fokus pada ilmu pengobatan Dao dan mengabaikan ilmu bela diri Dao. Sebenarnya dia memiliki kemampuan bela diri yang tinggi, namun dia tidak bisa menggunakannya untuk bertarung. Apakah yang bisa dilakukan supaya ilmu yang dia miliki dari kehidupan sebelumnya berubah menjadi kekuatan tempur? Jawabannya tentu saja bertarung, bertarung dan bertarung. Hanya dengan terus bertarung Ye Yuan bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dan membantunya kembali ke alam kayangan. Tanpa pengalaman bertarung, pengetahuan Ye Yuan yang luas hanya akan berakhir seperti bayangan bulan di air, sebuah ilusi. Itulah mengapa, Ye Yuan menolak terus berada di bawah perlindungan Ye Hang. Dia memilih kembali ke perguruan Dan Wu supaya bisa bersaing dengan murid pintar lainnya. Sama seperti yang Ye Yuan jelaskan pada Tang Zhonghuai, perguruan Dan Wu bukanlah utopia melainkan tempat di mana persaingan kejam berada. Perjalanan kembali ke perguruan Dan Wu ini akan menjadi pengalaman pertama Ye Yuan menghadapi tantangan yang sebenarnya. Perguruan Dan Wu tidak terletak di dalam kawasan ibu kota, melainkan berdiri 100 mil sebelah utara pusat kota. Daerah itu berada dekat dengan hutan tanpa akhir, tempat yang sangat tepat untuk mengasah kekuatan para murid pintar. Ye Yuan dan kelompoknya tidak buru-buru kembali ke perguruan Dan Wu. Mereka mengendarai kuda mereka dengan santai dalam perjalanan ke sana. Oh ya, aku belum mengucapkan selamat kepada Tang Yu karena telah berhasil menguasai tingkat kelima energi murni Qi. Awalnya, Tang Yu sudah berada di puncak tingkat keempat. Jika dia tidak mendapatkan pil penghancur Yuan, mungkin dia akan sama seperti orang-orang yang putus asa terhenti di level 4 dan kesusahan melangkah ke tingkat 5. Tidak, tidak, ini semua berkat pil penghancur Yuan. Pil itu memang ajaib. Energi yang terkandung dalam pil itu jauh lebih besar dari pil energi murni Qi.
Aku hanya minum satu dan dengan mudah langsung bisa mencapai tingkat 5 energi murni Qi. Sampai sekarang, Tang Yu masih merasakan sisa-sisa energi murni itu, energi yang keluar sangat hebat sehingga dia tidak mengalami kesulitan meningkatkan kemampuan mengolah raganya. Sekarang dia tahu kenapa Ye Yuan bisa meningkatkan energinya 2 tingkat dalam semalam. Yang Tang Yu tidak tahu adalah Ye Yuan sebenarnya mengkonsumsi pil penghancur Yuan berkualitas paling bagus dalam jumlah banyak. Pil-pil itu cukup untuk bisa membuatnya menguasai tingkat 6 energi murni Qi. Setiap penguasaan tingkatan dalam dunia energi Qi murni tidaklah mudah. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar jumlah energi murni yang dibutuhkan, lebih jauh lagi, energi itu akan terus bertambah dengan bertambahnya tingkatan. Misal, jumlah energi murni yang diperlukan untuk berpindah dari tingkat 5 ke tingkat 6 sepadan dengan jumlah energi yang diperlukan untuk naik dari tingkatan 1 ke 5. Bagi Ye Yuan, jumlah energi ini hanya bisa dipakai untuk menaikkan kemampuannya ke tingkat 3. Hahaha, Tang Yu, tahukah kamu bahwa orang yang tidak bersalah bisa mendapat masalah karena kekayaannya? Setelah kamu sampai di perguruan, berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan pil penghancur Yuan ini. Jika tidak, akibatnya akan tidak bisa dibayangkan. Pil penghancur Yuan memiliki khasiat yang luar biasa, jauh lebih unggul daripada pil pengumpul energi yang diciptakan oleh Huan Donghai. Sekalipun pil ini terkuat, maka akibatnya akan terjadi pertempuran darah. Di kehidupan Ye Yuan sebelumnya, ia menghabiskan waktu yang lama dalam posisi tinggi sebagai seorang tabib. Dia tahu berbagai macam karakter orang, kesalahannya adalah dia tidak bisa mengenali seorang pengkhianat ambisius yang telah mengkhianatinya. Tang Yu adalah anak berbakti dan pastinya bukan tipe orang yang suka menusuk dari belakang. Ye Yuan juga melihat dirinya ada dalam diri Tang Yu. Itulah mengapa dia memberi pil penghancur Yuan itu padanya. Ada juga niat tersembunyi yang menjadikan Ye Yuan berteman dengan Tang Yu. Seperti bunyi sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa orang baik itu punya 3 pembantu, maka setelah Ye Yuan kembali ke perguruan, dia merasa tidak mungkin mengurusi segala hal sendiri. Jika dia memiliki beberapa teman baik, semuanya akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, Ye. Aku bisa membedakan antara orang baik dan jahat. Aku juga sadar bahwa pil penghancur Yuan ini akan dicari banyak orang. Tentu saja, aku tidak akan mengatakannya pada orang lain. Maafkan aku yang bersikap lancang. Bukankah kamu sudah memiliki kemampuan yang hebat? Untuk apa kembali ke perguruan dan Wu? Tang Yu bukan pemuda bodoh. Meskipun ia hanya bisa sedik, ia benar-benar yakin bahwa kemampuan Ye Yuan telah memenuhi bahkan melampaui kemampuan standar seorang tabib di negeri Qin. Pergi belajar ke perguruan dan Wu dirasa tidaklah terlalu penting bagi Ye Yuan. Ada beberapa hal yang Tang Yu tidak berani tanyakan pada Ye Yuan karena khawatir akan Ye Yuan salah memahaminya. Pertanyaan seperti dari mana Ye Yuan belajar semua hal yang dia bisa sekarang, pil yang dibuat Ye Yuan untuk menyembuhkan Tang Sowi dan pil penghancur Yuan yang dia racik tidak mungkin dia dapat dari ajaran Ye Hang. Namun, Tang Yu hanya bisa menyimpan semua pertanyaan ini dalam kepalanya. Dia tidak akan melampaui batas dengan bertanya dan memilih menunggu Ye Yuan yang bercerita kepadanya. Perguruan dan Wu masih menjadi tempat di mana para orang-orang kalangan atas negeri Qin berkumpul. Tempat di mana angin bertemu dengan awan, bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan ini? Celetuk Ye Yuan. Hahaha. Menurutku, mereka yang disebut kalangan atas dan pintar, bila dibandingkan denganmu tak lebih dari boneka ayam dan anjing. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, para pahlawan yang di tempat di bawah langit tidak dapat diremehkan. Aku pikir kau sudah menebaknya. Beberapa hari ini, keberuntungan menyertaiku sehingga aku bisa mengalami perubahan yang signifikan. Namun, sebenarnya kekuatanku masih terlalu lemah. Orang pintar yang tidak kuat hanya akan berakhir menjadi batu pijakan bagi orang lain. Tang Yu menganggukkan kepalanya, sedikit memahami alasan mengapa Ye Yuan ingin pergi ke perguruan dan Wu. Tang Yu semakin dibuat kagum oleh Ye Yuan. Tak bisa dipungkiri bahwa pertemuan Tang Yu dan Ye Yuan adalah keberuntungan luar biasa yang terjadi dalam hidup Tang Yu. Namun bagi Ye Yuan, sikapnya yang tidak sombong, gegabah dan tetap tenang merupakan hal yang sulit. Bagaimana tidak? Di antara orang-orang pintar di perguruan, mana yang tidak ingin menjadi nomor 1? Orang-orang macam mereka selalu meremehkan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang bagus. Tang Yu percaya bahwa Ye Yuan akan segera dapat menunjukkan kecerdasannya di perguruan dan Wu. Orang-orang yang disebut pintar itu pasti akan kalah darinya. Ayo keluar, Tuan pasti lelah setelah mengikuti kita sepanjang jalan. Benarkan? Ye Yuan tiba-tiba berteriak keras sementara Tang Yu masih tenggelam dalam pikirannya sendiri.